Jadi kebijakan penghentian sementara penempatan pekerja migran Indonesia itu diberlakukan bagi siapa saja, dan apakah negara penempatannya seluruh negara penempatan? Ibu Kanaker bertanya, kebijakan ini sampai kapan sih, Min? Nah, Bu Menteri bisa menjawab, ini kebijakannya sampai kapan, Bu, penghentian sementara ini, Bu? Dan saya ingin sampaikan kepada teman-teman yang menginginkan bekerja di luar negeri, pemerintah memiliki program Kartu Prakerja yang bisa digunakan untuk meningkatkan kompetensinya anak-anakku semua ini yang ingin bekerja di luar negeri. Halo rekan Akar, ini video untuk kamu. Seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa COVID-19 khususnya di Indonesia dan negara tujuan penempatan pekerja migran Indonesia semakin meluas. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia mengambil kebijakan. Salah satunya menghentikan penempatan sementara pekerja migran Indonesia ke luar negeri. Di samping saya sudah ada Menteri Ketenagakerjaan Ibu Ida Fauziah. Kita berdua bakal ngobrolin kebijakan pemerintah terkait penghentian sementara penempatan pekerja migran Indonesia ini. Halo Ibu, apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik, Mas Ferdi dan semua rekan Akar juga mudah-mudahan sehat. Amin. Bu, bisa dijelaskan Bu terkait penghentian sementara pekerja migran Indonesia penempatannya, Bu? Saya kira seperti yang dijelaskan oleh Mas Ferdi tadi, bentuk perlindungan negara kepada calon pekerja migran kita, termasuk perlindungan kepada pekerja migran kita, pemerintah telah melakukan kebijakan menghentikan sementara penempatan PMI kita di luar negeri. Ini bukan kebijakan yang pertama, karena sebelumnya pada bulan Januari kita juga melakukan pelarangan sementara untuk penempatan PMI di Tiongkok dan pengetatan untuk beberapa negara yang pada waktu itu sudah menjadi epicentrum COVID-19. Nah, kebijakan berikutnya yang kami keluarkan adalah kebijakan untuk menghentikan sementara penempatan PMI kita di negara-negara tujuan. Pada tanggal 18 Maret tahun 2020, saya telah menandatangani Keputusan Menteri Ketenagakerjaan nomor 151 tahun 2020 tentang penghentian sementara penempatan pekerja migran Indonesia, dan ini berlaku tanggal 20 Maret tahun 2020. Penghentian berupa pelayanan pengurusan registrasi calon PMI dan proses lanjutan di dalam negeri, serta pelayanan verifikasi surat permintaan atau job order PMI di perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan penempatan. Jadi kebijakan penghentian sementara penempatan pekerja migran Indonesia itu diberlakukan bagi siapa saja, dan apakah negara penempatannya seluruh negara penempatan, Ibu? Ya, Kemenaker itu berlaku bagi PMI yang ditempatkan oleh pelaksana penempatan. Kemudian yang kedua, PMI yang ditempatkan oleh perusahaan untuk kepentingan perusahaan sendiri. Kemudian PMI perseorangan, awak kapal niaga atau perikanan pada kapal berbendera asing. Kebijakan ini untuk negara mana saja? Kebijakan ini diperlakukan ke seluruh negara penempatan. Ke seluruh negara penempatan, Bu. Karena Mas Ferdi saya kira tahu penyebaran COVID-19 ini sudah hampir di seluruh negara, hampir 158 negara yang terjangkit virus ini. Bagi ini ada pertanyaan Bu dari rekan Akar, Bu. Bagi PMI yang berada di luar negeri, Bu. Apa kebijakan Ibu Menteri? Buat saudara-saudara kita yang menjadi pekerja migran di Indonesia, saya kira dapat tetap bekerja sampai dengan perjanjian kerjanya selesai atau berakhir. Kemudian dapat memperpanjang perjanjian kerja yang sudah berakhir sesuai dengan kesepakatan antara PMI dengan pemberi kerja, dengan mempertimbangkan adanya jaminan keamanan dan keselamatan dari pemerintah negara tujuan penempatan. Ini penting yang harus digarisbawahi, adanya jaminan keamanan dan keselamatan dari pemerintah negara tujuan penempatan ini, karena kami harus memastikan bahwa perlindungan, keamanan, keselamatan itu diperoleh oleh teman-teman pekerja migran kita. Jadi perpanjangan itu harus melihat apakah memenuhi syarat tadi. Kemudian yang paling penting saya kira saya perlu sampaikan kepada teman-teman PMI yang sedang bekerja di luar negeri, harus mengikuti, mematuhi
arahan dari pihak berwenang di negara penempatan dalam rangka mengatasi penyebaran COVID-19. Harus mengikuti protokol kesehatan yang telah diatur oleh negara penempatan. Ini mesti ada kedisiplinan yang tinggi. Kemudian saya perlu sampaikan buat anak-anakku semua PMI yang akan pulang ke Indonesia, agar melaporkan pemulangannya ke perwakilan Republik Indonesia sebelum meninggalkan negara tersebut. Dan yang paling penting, setibanya di tanah air, PMI kita, anak-anakku semua, ikuti protokol kesehatan dari Kementerian Kesehatan. Ini penting juga, Bu, ya? Penting sekali, Mas Ferdi. Mungkin ada yang sudah terlanjur mau balik ke Indonesia karena sudah selesai kontrak kerjanya, lapor dulu ke perwakilan kita. Kemudian ikutin seluruh protokol kesehatan begitu nyampe di negara kita. Bu, ya. Bu, mungkin pada penasaran nih, Bu. Kemarin ada juga di media sosial kita rekan akar bertanya, kebijakan ini sampai kapan sih, Min? Nah, Bu Menteri bisa menjawab. Ini kebijakannya sampai kapan, Bu? Penghentian sementara ini, Bu? Apabila situasi dan kondisi nasional maupun negara tujuan itu kembali normal, COVID-19 bisa ditekan, kondisinya kondusif, saya kira Kepmenaker ini bisa ditinjau kembali. Jadi ini kan namanya penghentian sementara. Kita akan lihat kondisi dan situasi, baik di situasi di tanah air maupun situasi di negara penempatan. Oke, Bu. Bu, kita sampai di akhir video nih, Bu. Ada yang ingin Ibu sampaikan kepada rekan akar calon pekerja migran Indonesia atau pekerja migran Indonesia itu sendiri, Bu? Buat anak-anakku semua PMI yang sedang bekerja di luar negeri, jaga kesehatannya, patuhi kebijakan negara setempat, ikuti protokol kesehatan, berkomunikasi dengan keluarga, jaga komunikasi dengan keluarga agar keluarga yang di rumah tidak panik, Bu, ya? Tidak panik. Kemudian jaga komunikasi dengan perwakilan kita di luar negeri. Ini penting banget. Anak-anak terus menjaga komunikasi dengan perwakilan, komunikasi dengan keluarga, terus dikabarin biar tidak panik. Kemudian bagi calon PMI kita nih yang karena kebijakan ini harus menunda keberangkatan ke luar negeri, ya sing sabar. Semua kita tidak menginginkan kondisi ini. Mari kita sama-sama berdoa agar cobaan yang menimpa kita dan menimpa seluruh dunia ini bisa segera berlalu. Nah, sambil menunggu keberangkatan, saya kira tingkatkan terus kemampuan bahasanya, kompetensinya juga harus ditingkatkan. Sabar, pokoknya saya sabar terus, ini yang harus saya sampaikan. Dan saya ingin sampaikan kepada teman-teman yang menginginkan bekerja di luar negeri, pemerintah memiliki program Kartu Prakerja yang bisa digunakan untuk meningkatkan kompetensinya anak-anakku semua ini yang ingin bekerja di luar negeri. Manfaatkan program Kartu Prakerja ini. Segera akan kita lakukan, terutama di daerah-daerah yang selama ini banyak sekali teman-teman yang ingin bekerja di luar negeri. Daftarkan kalian semua melalui program Kartu Prakerja ini, sehingga nanti begitu kebijakan ini dibuka kembali, anak-anakku semua yang ingin bekerja di luar negeri sudah memiliki kompetensi dan siap bekerja di luar negeri. Oke, itu bisa dicek di prakerja.go.id, ya, Bu, ya? Nah, iya betul. Apa itu Kartu Prakerja, seluk-beluknya Kartu Prakerja, cara dapatinnya bisa di prakerja.go.id. Demikian rekan akar obrolan singkat kita terkait bagaimana kebijakan pemerintah menghentikan sementara penempatan pekerja migran Indonesia. Kalau kamu punya pertanyaan terkait dunia ketenagakerjaan lainnya, kamu bisa komentar di bawah ini. Jangan lupa like video ini agar kita terus semangat buat video untuk kamu. Demikian rekan akar, saya Ferry Ferdiansyah dan Ibu Menteri Ketenagakerjaan, Ibu Ida Fauzia undur diri. Salam kompeten. Salam kompeten.